Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Tohpati, Desa Kesiman, Kertalanggu, Denpasar, Bali. Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kedatangan Gibran disambut Wakil Gubernur Bali, Inyoman Giri Prasta, dan Kapolda Bali Irjen Daniel Aditya Jaya. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyapa dan mendengarkan keluh kesah warga yang terdampak banjir di Tohpati. Gibran juga mengecek bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Gibran pun mengingatkan agar bantuan diprioritaskan kepada anak-anak, lansia, serta ibu hamil dan menyusui. Gibran tekankan anak-anak harus bisa sekolah dengan normal mulai Senin nanti. Sanitasi, selalu tempat-tempat untuk serapan air ini perlu diperhatikan dan agar tiap tahun tidak terjadi banjir seperti ini, dan kita ingin nanti pasca kejadian ini diperhatikan juga recovery-nya, terutama di sektor-sektor pariwisata. Jadi biar bisa pulih lagi. Korban pedagang kecil, korban terdampak banjir, saya menyampaikan yang saya alami dan terima kasih banyak Bapak Wakil Presiden sudah memberikan perhatian yang luar biasa kepada kami terdampak banjir. Informasi lainnya pemirsa, misteri pemilik tanggul sepanjang 2 hingga 3 km beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta pemilik tanggul beton milik PT Karya Cipta Nusantara memberikan akses kepada para nelayan untuk beraktivitas. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2 hingga 3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton, yakni PT Karya Cipta Nusantara, agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya. Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan. Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Jadi beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke. Berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan sudah bergabung dengan kami Brigadir Teslinda langsung dari studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Teslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini dari sejumlah ruas jalan. Kita awali dari kawasan yang pertama, Selipi, Palmira, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, arus lalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, cenderung tersendat di antrian trafik, laik di mana antrian kendaraan di belakang trafik, laik di jalur arteri terjadi untuk kendaraan yang akan mengarah ke Grogol. Namun selepas pada antrian kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Sementara untuk kendaraan di ruas tol dalam kota Cawang Grogol saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kita beralih ke CCTV selanjutnya dari kawasan trafik light Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas di kawasan ini saat ini sedang mengalami antrian di belakang trafik light terkhusus kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priok. Di mana antrian di belakang trafik light ini didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4. Kemudian terlihat juga memang pengendara roda 2 ini mengantri melewati garis yang sudah ditetapkan marka jalan yang ada. Untuk itu hal ini perlu jadi perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya yang akan mengarah ke Cempaka Putih dalam keadaan ramai dan lancar, sesekali mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke kawasan Pospol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah puncak yang akan mengarah ke Jakarta saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Di arah sebaliknya kendaraan dalam keadaan ramai dan lancar juga. Mengingat ini akhir pekan, tentunya akan ada peningkatan volume kendaraan di kawasan puncak Bogor ini. Kami harapkan Anda juga dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan terkait dengan rekayasa lalu lintas, baik itu sistem ganjil genap maupun buka tutup arus yang dilaksanakan oleh Polres Bogor Kota. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Pospol Induk Brebes, Jawa Tengah. Pada umumnya arus lalu lintas di kawasan ini dalam keadaan relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian trafik light, kemudian dominasi kendaraan juga lebih didominasi dengan kendaraan roda 2. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 kami harapkan Anda untuk mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan, mengingat roda 2 penyumbang angka kecelakaan tertinggi di seluruh Indonesia. Kemudian bagi Anda yang akan melakukan perjalanan akhir pekan, pastikan kendaraan dalam laik jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Apabila Anda lelah, beristirahatlah sejenak di rest area yang sudah ditentukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya aquaplaning, maksud kami terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Teslinda melaporkan. Kembali ke Nata di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Teslinda melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.